Dia nyaranin buat jadi arsitek, walaupun kita terseok-seok di awal, tapi ternyata Saya nggak mau kuliah gitu kan. Nggak mau kuliah, pengen jadi loper koran. halo teman-teman semua, selamat datang di Siar, diskusi arsitektur. Perkenalkan, nama saya Indra Laksa Kusuma dari Studio Laksa Kusuma Arsitek. Dan saya Tisa Windy, juga dari Studio Laksa Kusuma Arsitek. Oke, kali ini kita mau diskusi seputar arsitektur. Kira-kira temanya apa ya, Syah? Kira-kira temanya, nggak tahu, tanya produsernya coba. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih Laksa Kusuma itu dan apa faktor yang memotivasi mendirikan Laksa Kusuma? Jadi Studio Laksa Kusuma itu adalah studio arsitektur. Dia adalah jasa yang melayani untuk arsitektur, interior, dan kita juga ada kontraktornya sebenarnya di awal ini. Nah, kita berdiri dari 2018 akhir. Kemudian mulai project pertama kita di 2019, dan itu kita langsung menyediakan jasa desain and build, desain dan bangun gitu. Jadi untuk Laksa Kusuma sendiri itu berarti adalah sebuah konsultan ya, berarti konsultan jasa arsitektur. Untuk arti dan makna dari Laksa Kusuma sendiri itu artinya 1000 bunga, ya kan? Bang Indra, gimana tuh 1000 bunga maksudnya apa? Diambil dari kata apa sih Laksa Kusuma? Ya, sebenarnya kan nama Laksa Kusuma ini diambil dari nama saya sendiri ya. Tapi waktu awal kita mau bangun, kita nggak kepikiran sih bakal pakai nama Laksa Kusuma ini, karena kita waktu itu bangun berdua pengennya namanya yang umum aja lah, nggak identik dengan satu orang. Cuma karena Tisa ini nyaranin untuk pakai aja deh nama Laksa Kusuma, itu kan bagus juga namanya. Banyak juga kan kontraktor yang atau konsultan yang namanya Kusuma, pakai Kusuma, makanya bagus juga sih namanya Laksa Kusuma gitu kan, artinya ya 1000 bunga. Ya harapannya ya karya-karya kita ya layaknya bunga ya, bagus, cantik, orang harus menyukainya gitu kan. Ya kurang lebih sih seperti itu. Iya, gitu. betul. Kalau untuk motivasinya sendiri, memang dari awal semester 3 kuliah, kalau saya pribadi itu punya orientasi atau target bahwasannya saya harus punya konsultan arsitektur atau benar-benar bekerja di bidang arsitektur secara profesional gitu. Harapannya waktu itu di semester 3 itu. Sampai akhirnya ke bawah terus konsisten untuk apa? Untuk ngebangun potensi juga, terus ya pelan-pelan juga ngebentuk tim, belajar ngerjain project gitu dari freelance segala macem. Sampai akhirnya sih alhamdulillahnya tercapai nih apa yang menjadi keinginan di awal perkuliahan tuh, berakhir akhirnya bikin gitu. Ya itu juga sebenarnya terbantu oleh kebetulan dapat partner yang cocok juga, yaitu Tisa gitu. Ya kurang lebih ya seperti itu ya singkatnya ya kalau motivasi diri ya memang dari awal kuliah. Kalau kamu sendiri gimana sih? Kalau aku sendiri sih motivasinya itu juga sama mungkin ya, dari awal kuliah itu pasti setiap arsitek impiannya pasti mau punya studio ya, studio. Betul. Kalau memang mau berkecimpung lanjut di arsitektur gitu kan. Cuma semakin kesini semakin masuk punya pengalaman, beberapa kali kita kerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya, jadi bikin keinginan itu makin bertambah Ya, gitu betul. kan. Karena aku juga sempat berada di perusahaan yang bukan murni konsultan arsitektur aja, tapi juga ada kontraktornya. Jadi di situ juga kayak ilmunya jadi nambah nih. Ternyata arsitektur itu juga bisa dikembangkan ke divisi-divisi yang lainnya juga gitu. Nah, dari sana tuh kayak ini bisa nih kita ngembangin sama-sama. Ya tadi balik lagi karena partnernya ketemunya yang memang juga keinginannya punya studio, ya mungkin kita jadi akhirnya kita ngejadiin ini Studio Laksa Kusuma Arsitek. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan jasa apa aja yang Laksa Kusuma kerjakan dan di mana aja. Tapi coba dong lebih detail lagi.
Oke, kalau untuk Laksakusuma Arsitek sendiri tadi tuh emang dari awal kita itu desain and build ya. Ya, sebenarnya ya orientasi awalnya desain. Cuman karena project yang awal kita kerjakan itu rumah tinggal ya, skupnya yang dimana kliennya juga pengennya ngebangun sekalian sama arsiteknya. Ketika itu ya kita kebetulan punya kenalan tim konstruksi ya, tim tukang yang oke gitu kan. Kita juga udah pernah lihat cara kerjanya. Kita putuskan untuk oke, kita lanjutkan pembangunannya dengan kita gitu. Sebenarnya secara tidak sengaja ya, design and build gitu. Nah, walaupun awal orientasinya itu konsultan atau desain aja gitu. Tapi memang rezekinya kebetulan ya ke arah sana gitu. Iya. Sampai akhirnya ya berlanjut. Kebanyakan klien memang rata-rata desain sekalian dibangun gitu. Desain dan bangun terus nambah ya ke interior juga kan. Ya Kalau kadang Laksakusuma ya. ketika udah mau jadi bangunannya klien tuh banyak juga yang pengen sekalian ya interiornya karena udah tahu cara kerja kita gitu kan, koordinasinya gimana, hasilnya juga mereka bisa lihat gitu kan dari portofolio gitu. Ya akhirnya menjamah juga ke sana seperti itu. Jadi poinnya Studio Laksakusuma ini ada jasa desain arsitektur, interior dan kontraktornya, ya kan? Itu sih. Oh, skop pekerjaan layanan ya, lingkup layanan itu sih kita kalau desain seluruh Indonesia, bahkan kita juga sempat ngerjain yang di luar negeri juga, cuman itu nggak banyak sih, cuma beberapa kali aja ya. Cuman kalau untuk desain itu seluruh Indonesia, kalau konstruksi itu Jabodetabek kita gitu. Kira-kira ada nggak sih kesamaan desain dari kalian berdua? Nggak ada. Gak ada. Sejujurnya nggak ada ya. Iya. Kita kalau bicara kesamaan desain itu kita nggak ada karena Tisa punya pemikirannya sendiri, ya, saya pun punya pemikiran sendiri gitu. Tapi orientasi kita berdua sama dalam artian kita mau membuat desain yang baik untuk klien gitu. Iya, betul. Bukan soal ego kita ya. Bukan soal ego kita, bukan semua mikirin keinginan kita gitu kan. Tapi balik lagi semua kita tujuannya untuk membuat desain yang baik untuk klien dan Memberikan solusi lah ya, memberikan ibaratnya solusi lah atas buat kebutuhan mereka gitu kan. Sehingga ya itu sih. Tapi kalau untuk desainnya sendiri sebenarnya tipe kita tuh tipe kamu dan tipe aku tuh apa emang? Kalau aku sih Kamu lebih ke ini ya, modern, industrial gitu-gitu ya. iya ke arah sana ya. Ke arah sana Kalau sukanya klasik kan? tuh agak gimana gitu ya kalau klasik ya. Sedangkan kamu sukanya klasik kan? Ya kalau aku lebih tipenya lebih ke klasik, Ya, luxury yang gitu-gitu sukanya gitu. Susah sih sebenarnya kalau ngedesain Iya. yang keriting-keriting gitu. Keriting. Susah. Tapi suka sih maksudnya kalau Cuman ya kadang kita pengen challenge ke arah sana juga ya. Gimana sih kita ngedesain rumah klasik atau gimana? Jadi kalau gue sama Indra kalau ditanya tipe desain dan kesukaannya sih beda banget. Kalau dia ke arah modern, ke industrial, kalau aku ke arah modern juga sih, tapi ke klasik juga suka. Kalau Indra kurang tuh di klasik ya. Ya tapi intinya kan ya tadi solusi ya, solusi Solusi untuk klien. sih itu kan tentang Tentang kesukaan selera. kita. Selera. Semua arsitek punya seleranya masing-masing. Betul. Klien pun punya seleranya masing-masing. Kadang yang ditabrakin gitu antara klasik dengan modern atau apa segala macam. Gitu sih. Keahlian apa yang harus dimiliki seorang arsitek? Ilmu arsitektur penting. Ilmu arsitektur itu penting didapat di perkuliahan sama di pengalaman kerja. Itu untuk awalnya ya, maksudnya karena ketika di perkuliahan mungkin kita ngedesain dibebaskan oleh dosen dengan orientasi kita se-ekspresif mungkin mendesain. Tapi ketika di dunia kerja kita mendesain dibenturkan oleh hal-hal teknis, budget, koordinasi gitu kan, kebutuhan klien yang berbagai macam gitu kan. Yaitu skill ilmu arsitektur harus didapat dari perkuliahan dan pengalaman kerja dulu sebelum akhirnya
berprofesi secara profesional tanpa didampingin arsitek senior atau apa ya, yang lebih profesional ya. Karena arsitek itu kan ada beberapa tingkatan. Kalau di IAI ya, muda, madya, utama, itu semua punya ilmu atau pengalaman kerja yang berbeda gitu. Itu sih satu, itu apa tadi, ilmu arsitekturalnya gitu. Sedangkan kedua itu kalau menurut saya itu komunikasi sih penting. Komunikasi, gimana kita berkomunikasi dengan baik ke klien atau bahkan ke tim kita yang di bawah kita misalnya, itu menjadi sangat penting karena komunikasi ya, apalagi arsitek itu kan kadang beberapa konsultan menerapkan lingkup pekerjaan sampai konstruksi ya. Nah itu arsitek berkoordinasi juga ke kontraktor untuk koordinasi terkait gambar gitu. Jadi 2 skill itu sih yang paling utama sebenarnya ya. Ilmu arsitektural dan komunikasi itu paling penting. Selebihnya sih improvement ya. Kalau menurut aku sih itu ya, Cia. Iya, betul. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya juga sama sih, sama seperti Indra. Jadi kalau Indra tadi kan ilmu arsitektur terus komunikasi. Kalau menurut saya ya pasti komunikasi dulu ya. Komunikasi terus ilmu arsitektur, sama mungkin kalau aku tadi nambahin kayak lebih ke arah arsitek itu harus memiliki kepekaan terhadap masalah gitu. Jadi terutama yang tadi komunikasi fungsinya untuk bagaimana kita berkomunikasi terhadap klien kita ke depannya, bagaimana kita menjelaskan tentang ide, konsep, gagasan, hal-hal yang seperti itu, mengkomunikasikannya ke dalam desain dan mempresentasikannya kepada klien. Itu komunikasikan. Iya, betul. Itu komunikasi yang pertama menurut aku ya. Jadi kalau yang kedua ilmu arsitektur ya, itu pasti ya. Karena arsitek harus punya ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu ya gimana dia mau jelasin terkait ide-idenya juga kan ke klien. Nah, kalau yang ketiga mungkin kepekaan itu tadi, kepekaan terhadap permasalahan yang akan dia tangani itu kan pasti permasalahan dari klien-kliennya. Terkait kebutuhan-kebutuhan ruang, terkait keinginan-keinginan mereka. Nah, arsitek itu harus memiliki kepekaan itu. Kalau dia nggak peka, dia hanya tahu teori, kepekaan itu dia tidak punya, ya akhirnya dia mungkin nggak bisa full dalam merancang ngedesain sesuatu itu. Kalau aku paling nambahin terkait kepekaan itu, psikologisnya ya, emosionalnya gitu, biar ada penambahan itu. Biasa kan kalau wanita-wanita tuh pasti ada yang gitu. Makanya kadang kan arsitek tuh penting banget yang namanya main ke bangunan yang didesain oleh arsitek-arsitek yang ternama gitu ya. Ya karena untuk mendapatkan pengalaman ruang yang oke gitu kan. Terus merasakan ketika ruang ini dihubungkan oleh ruang ini, itu apakah efektif atau gimana, itu kan penting ya. Apalagi kalau misalnya untuk proyek-proyek rumah tuh klien tuh kadang punya seleranya masing-masing yang memang kadang kita harus, kalau itu baik kita harus terapkan, kalau itu kurang baik kita harus evaluasi. Tapi kita komunikasikan lagi kan gitu. Ya kayak gitu sih ya. Sebelum memutuskan profesi menjadi arsitek, ada cita-cita lain gak sih? Terus kenapa memutuskan menjadi arsitek? Oke. Kamu dulu. Aku dulu ya? Oke. Kalau aku sih emang dari kecil itu sebenarnya memang cita-cita aku memang menjadi arsitek. Karena dulu kan papa aku itu memang sipil. Jadi kerjanya emang di lapangan waktu awal-awal masih aku kecil. Jadi kayaknya tuh keren gitu. Terus aku pikir itu tuh adalah profesi sebagai arsitek tuh kayak gitu dulu. Salah ya, ternyata bukan. Sampai akhirnya dewasa itu aku sih pengennya waktu dewasa itu menjadi psikolog, jadi ahli kejiwaan gitu, cita-cita aku. Terus pengennya sih kerjanya nanti di rumah sakit jiwa gitu, jadi dokter kejiwaan sih sebenarnya cita-cita aku. Tapi kuliahnya sih itu emang diarahin dari bokap. Jadi dia nyaranin buat jadi arsitek, walaupun kita terseok-seok di awal, tapi ternyata setelah dijalanin sih udah
udah menerima dan ternyata asik juga ya, cita-cita kecil aku nih tercapai gitu. Itu sih kalau aku. Kalau kamu gimana? Kalau soal cita-cita sebelum jadi arsitek sih ada sih, cuman agak lucu ya. Jadi ketika SMA tuh sebenarnya bukan dari kecil banget nih ya, karena zaman kecil kita lost memorinya banyak gitu. Banyak kalau dia. Cuman kalau di SMA tuh, jadi dulu bokap tuh langganan koran Kompas, dimana setiap Sabtu Minggu itu tuh ada yang nganter ke rumah pakai motor, ya kan? Tiba di saat mau lulus SMA, ditanya mau kuliah di mana, kita bingung karena kita nggak diarahin dari awal, dari SD, SMP, SMA tuh kita yang disuruh mandiri lah, ngurus sekolah sendiri gitu. Sampai akhirnya mau masuk kuliah juga bingung mau masuk apa ya. Sampai kecetus, gue nggak mau kuliah, saya nggak mau kuliah gitu kan, nggak mau kuliah, pengen jadi loper koran. Karena ya itu tadi, kita pengen kerja gitu kan, orientasinya tuh karena udah dibiasakan mandiri, kita pengen segera mandiri sebisa mungkin gitu kan. Nanya-nanya sama langganan loper koran itu, berapa sih gajinya, gimana sih, kita punya sepeda nih, kita bisa lah nganter-nganter koran kayak di luar negeri kan, kita pakai sepeda ya. Jadi udah nanya-nanya sampai akhirnya di stop sama orang tua kan, ngapain jadi loper koran, kuliah aja yang benar gitu kan. Oke, cuma bingung kita mau kuliah apa gitu. Kita dikasih pilihan pertambangan, nyoba ke perkuliahan pertambangan yang punya Pertamina tuh yang di Bulungan, Cirebon kalau nggak salah. Kita coba daftar, nggak lolos. Ditawarin lagi, kedokteran gimana? Kata nyokap sih mampu biayanya, otaknya mampu nggak nih? Kita ini di underestimate gitu, otaknya nggak mampu ya. Sampai akhirnya kita juga, janganlah kalau kedokteran, kita juga sadar diri kayaknya nggak mampu sih kalau kedokteran gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kecetus pengen jadi arsitek, ambil jurusan arsitek gitu kan. Di saat itu pengetahuan kita juga minim gitu kan, orang tua juga kurang tahu juga arsitek itu seperti apa, karena orang tua berpikir ya arsitek itu sipil, hitung, matematikanya harus bagus gitu kan. Ternyata pas kita coba lebih ke seni sih ya, maksudnya lebih ke, kalau hitung-hitungannya lebih ke teknik sipil, kalau arsitektur lebih ke seninya gitu kan. Sampai akhirnya dijalanin, ya udah diseriusin. Bener-bener pas perkuliahan tuh udah berubah deh, mindsetnya udah berubah, harus bener-bener serius di bidang ini gitu. Itu sih kalau saya ya. Intinya cita-citanya ya itulah, sampai akhirnya jadi arsitek gitu. Tantangan terbesar saat membangun Laksakusuma Arsitek. Kalau bicara tantangan dalam membangun Laksakusuma tuh banyak ya, karena Laksakusuma ini udah bukan cuman kita mendesain ya, ini udah ranah bisnis ya. Jadi kita sebagai arsitek, kita belajarnya tentang arsitektural ketika terjun ke dunia profesional dan bisnis gitu kan, banyak hal yang harus dipelajari lagi gitu, mulai dari marketing, secara produk juga kita harus jaga, secara keuangan juga kita harus maintenance juga, dalam artian kita harus berjalan lebih jauh dengan mengelola keuangan yang lebih baik juga gitu. Hal-hal itu sih yang membuat tantangan ini ada gitu ya. Karena memang awalnya nggak punya basic, tapi kita belajar gimana cara mengelola office, mengelola keuangan, mengelola marketing gitu kan. Hal-hal kayak gitu kita pelajarin dan masih terus belajar sampai sekarang, dan itu tantangan terbesar juga gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kamu apa? Kalau dari aku sendiri sih, tantangan untuk ngebangun Laksakusuma ini udah pasti ya, semua bisnis-bisnis itu tantangan pertamanya pasti klien, ya kan. Pasti gimana caranya ngedapetin klien.
Sedangkan saat itu kita benar-benar masih pemula banget dan basic kita bukan dari marketing atau sales atau apapun itu. Jadi kita benar-benar nggak tahu nih awal-awalnya itu benar-benar bukan ngomong kesalahan ya, maksudnya pengalaman, berkaca dari pengalaman kita barangkali buat yang nonton juga, ternyata ngebangun studio itu juga nggak langsung tiba-tiba oke, langsung tiba-tiba jadi. Kita butuh belajar banyak banget hal di dalamnya ya, terkait gimana sih kita punya tim nantinya, gimana kita cara dapetin kliennya itu, gimana mengelola keuangannya, seperti yang Bang Indra bilang tadi. Itu semua ternyata menjadi tantangan terbesar dalam membangun bisnis Laksa Kusuma ini juga, membangun bisnis studio arsitektur itu ya. Karena kalau kita cuma based on dari kita berdua aja sih, jalannya pasti cuma studio-studio, maksudnya kita berdua doang sih, jadinya cuma projectnya mungkin satu per satu yang cuma bisa kita mampu selesaikan gitu kan. Tapi kesini itu kita mengembangkannya lebih ke studio berkembang, jadi rekrutmen tim satu per satu, jadi kita bisa mengerjakan project yang lebih banyak lagi. Nah justru tantangannya di sana terkait office-nya ya, manajemen office-nya itu benar-benar jatuh bangun ya, kita rombak ulang. Ternyata membangun tim aja itu nggak gampang, nggak mudah buat cari arsitek-arsitek yang satu visi misi, satu ide, satu pandangan, itu nggak mudah. Cari divisi-divisi lain yang bisa nge-support kita, yang benar-benar nge-support itu juga nggak gampang. Beberapa kali di awal juga kita bongkar gonta-ganti ya. Namanya apa namanya? Usaha ya. Iya. Untuk nge-build tim itu tim juga nggak mudah, harus susun puzzle-nya tuh juga rumit. Benar-benar itu semua menjadi tantangan dan pelajaran sih, itu tim. Belum lagi kalau ngobrolin soal cara ngedapetin klien, itu tantangan terbesar banget. Karena di awal ternyata itu kita harus belajar dari nol gitu ya, dari nol. Karena basic arsitektur itu ternyata tidak cukup untuk terjun bebas ke dunia ini tuh. Lo harus banyak belajar sih, pengalaman. Pengalaman tuh nggak pernah bohong, intinya pengalaman nggak pernah bohong. Tapi kalau kalian ingin terjun ke dunia bisnis studio arsitektur yang melayani jasa arsitektur seperti ini sih, nggak usah takut juga. Yang penting intinya mau terus belajar aja. Kita juga sampai saat ini sih belajar sih untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, dan sampai saat ini juga tantangannya masih terus berlanjut gitu. Masih terus berlanjut ya. Evaluasi kan penting ya. Iya betul. Itu sih tantangan-tantangan kita. Gimana sih cara meyakinkan klien untuk memakai jasa Laksa Kusuma Arsitek? Oke, cara ngeyakinin klien. Kalau untuk di awal-awal otomatis tadi ya, karena ada historinya tadi, kenalan dari kantor lama, itu yang di awal-awal. Terus kemudian pasti lewat portofolio dari Laksa Kusuma sendiri. Jadi klien bisa lihat dari sosial media. Awal-awal itu kita pasti ngebangun sosial media kita dulu untuk nge-publish project-project yang udah kita kerjain, desain-desain yang udah kita yang udah kita desain ya. Itu beberapa seperti itu. Jadi klien bisa ngelihat itu semua melalui sosial media di Laksa Kusuma Arsitek. Cara lainnya juga buat ngeyakinin klien, kalau sekarang sih udah semakin banyaknya portofolio, otomatis klien udah semakin teryakinkan ya. Nggak seperti dulu. Kalau dulu benar-benar ngandelin komunikasi, layanan servisnya benar-benar harus bagus, benar-benar harus tektokannya sama kliennya itu harus terus-terusan nyambung gitu kan. Kalau sekarang benar-benar lewat sosial media, publikasi, dan salah satu caranya juga kita bisa ngajak klien untuk datang visit ke project yang sedang berjalan. Itu juga menjadi salah satu penambah lah, ibaratnya salah satu cara kita untuk menarik kepercayaan dari klien kita. Menurut kalian jasa arsitek itu mahal atau tidak? Apakah worth it? Oke. Mahal nggak? Oke. Jasa arsitek mahal atau tidak? Mahal atau tidak itu tergantung orangnya ya. Itu tergantung siapa yang menilai gitu. Dan jasa arsitek itu juga harganya macam-macam. Ada yang murah, ada yang
ada yang ya range-nya banyak lah, dari yang termurah hingga yang paling mahal itu banyak. Kalau bicara mahal atau mahal atau murah itu kan tergantung masing-masing ya. Dan seberapa banyak output arsitek memberikan jasanya juga sangat berpengaruh di harga itu. Kalau menurut aku sendiri, jasa layanan Laksakusuma Arsitek itu memang betul relatif ya, tergantung dengan user penggunanya, siapa yang menggunakan jasa itu. Bisa jadi menurut dia mahal, tapi menurut yang lain karena dia butuh dan dengan kebutuhan itu sangat membantu ke solusi ke atas permasalahan hidupnya, ya itu menjadi murah gitu, bisa jadi. Atau bisa jadi ya mahal karena memang mungkin dia nggak terlalu butuh untuk menggunakan jasa itu gitu kan, bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau dibilang jasa arsitek itu mahal atau murah, ya kalau untuk yang membutuhkan itu pasti 50-50 mungkin ya, tapi worth it kalau kata aku, lebih ke arah sana sih. Maksudnya layanan arsitek itu menjadi sangat bermanfaat untuk yang membutuhkannya, karena di sana itu mungkin bagi yang banyak yang merasa kayak arsitek itu terlalu mahal, kan cuma gambar-gambar coret-coret doang gitu kan, cuma kayak gitu kok bisa sampai sebegitu fantastisnya. Mungkin mereka belum tahu bahwasanya arsitek itu mengeluarkan output atau hasil dari kerjasama itu tuh banyak sekali yang harus mereka pikirkan, karena itu sebuah layanan jasa profesional yang manusianya itu dididik ya, maksudnya melalui pendidikan gitu kan. Jadi mereka otomatis udah pasti punya ilmunya, terus mereka juga pasti berpengalaman. Nah itu pasti kalian itu mendapatkan hal yang setara dengan apa yang kalian keluarkan, kalau menurut aku ya maksudnya. Jadi udah pasti akan berbeda dengan orang-orang yang tidak menggunakan jasa itu, mungkin kalau dia memang butuh gitu. Jadi pembandingnya murah atau mahal itu nggak bisa dibilang murah atau mahal sih, maksudnya beda-beda. Sebenarnya gini sih simpelnya ya. Ya memang di Indonesia ya khususnya ya, karena regulasi juga nggak terlalu ketat ya dari sisi pemerintah juga, dimana bangunan itu bisa dirancang oleh siapapun gitu. Untuk sebagian negara maju mungkin bangunan yang mau berdiri itu harus dirancang oleh arsitek gitu kan. Kalau di Indonesia kan nggak se-strict itu gitu. Masih bebas. Tukang pun kadang bisa mendesain gitu kan. Dan arsitek mahal atau tidak, ya sebenarnya arsitek itu kan juga sebagai pencari solusi ya. Betul. Dari kebutuhan kalian apa, mungkin budget kalian juga disampaikan gitu. Biasanya arsitek juga mencarikan solusinya dengan desain seperti ini, budgetnya mungkin sekitar sekian, dengan spek yang seperti ini gitu. Itu kan dipikirkan oleh arsitek ya. Dan itu nggak mudah juga. Kita harus cari info dan desain yang efektif secara cost bagaimana, itu dipikirkan oleh arsitek. Jadi nggak sesimpel arsitek tukang gambar atau arsitek cuma gambar biayanya besar, nggak sesimpel itu gitu. Banyak yang dipikirkan. Oke, sekian untuk diskusi kali ini. Untuk teman-teman yang masih penasaran atau banyak pertanyaan tentang arsitektur, bisa tulis di kolom komen untuk kita bikin video diskusinya di episode selanjutnya. Iya, di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Nah.